Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran bersama. Ya, untuk pertemuan kali ini insyaallah tinggal sebentar lagi ya. Tinggal beberapa latihan serta penjelasan mengenai logical fallacy. Oke. Kita langsung lanjutkan. Sekarang ada di halaman 45. Oke. Latihan menggunakan kaidah berpikir kritis. Nah, Vanessa, apakah mau baca? Nyimak aja ya, Mas. Oh, oke. Nah, ikhtar al-ijabah as-sahihata. Pilihlah jawaban yang benar. Oke, contoh. Latihan. Yaqulu sahibu syubhah inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama ta'allama al-Qur'ana min waraqah ibn Naufal. لأنه التقى به في أول النبوة وكان ورقة عالما من علماء أهل الكتاب. Nah, ada pernyataan seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar Al-Quran kepada Waraqah bin Naufal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan beliau di masa awal kenabian. Sedangkan Waraqah adalah salah satu ulama ahlul kitab. Nah, bagaimana kita menjawab klaim ini bahwa Nabi belajar kepada Waraqah bin Naufal? Nah, sehingga Al-Quran dengan begitu bukanlah wahyu Allah, akan tetapi hasil menuntut ilmu kepada orang lain. Nah, Waraqah bin Naufal ini pamannya Khadijah ya. Pamannya Khadijah, dia adalah seorang alim. Nah, pas pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu, langsung lapor ke istrinya. Nah, istrinya kepikiran, saya punya paman, dia ahli kitab. Kira-kira mungkin bisa menjelaskan apa yang terjadi pada dirimu. Datanglah Nabi dan Khadijah ke Waraqah, dan Waraqah menyampaikan bahwasanya yang datang kepada Nabi ialah Namus, yang datang kepada Musa. Namus yaitu Jibril ya. Nah, apakah pertemuan itu merupakan momen di mana Nabi belajar Al-Quran kepada Waraqah? Nah, oke. Pertanyaan pertama. Ma naw'ud dalil alladhi i'tamadahu sahibu syubhah? Dalil jenis apa yang digunakan oleh pemilik syubhat ini? Nah, apa nih? Vanessa kemarin udah nonton recording belum? Belum, Mas. Jadi jenis dalil tuh ada 3 ya. Tapi kayaknya pas jelaskan ini Vanessa masuk. Jenis dalil itu ada 3. Khobari, yaitu dari orang lain. Getok tular ya. Khobari ini getok tular. Dari mulut ke mulut. Berarti testimoni. Nama resminya testimoni. Testimoni bukan review ya. Testimoni itu getok tular. Testimoni dari mulut ke mulut. Jenis dalil kedua, akli, logika.
Jenis dalil ketiga, hissi, indrawi. Nah, kira-kira dari pernyataan ini jenis dalil yang manakah? Pernyataan tersebut termasuk jenis dalil yang mana? Khobari bukan ya, Mas? Ya nggak tahu ya. Nanti ada kunci jawabannya. Kita pilih dulu. Khobari. Kedua, aina makmanul khalali fi hadhihi syubhah? Di mana letak kesalahan dalam syubhat ini? Pertama, anna hunaka mu'athiratin muta'alliqatan bid-dalil al-musahhib lil-fikrati lam tuzkar. Ada sisi lain yang berkaitan dengan dalil dan sisi itu tidak disebutkan. Yang kedua, annahu la talazuma baina dalili wan natijati. Tidak ada konsekuensi antara dalil dan hasil. Jadi berarti kita breakdown dulu ya supaya gampang. Yang mana dalilnya, yang mana istidlalnya, yang mana hasilnya. Oke, dalilnya apa? Dalilnya, apakah Nabi bertemu dengan Waraqah? Benar ya. Dalil, benar. Istidlal. Istidlalnya, kalau bertemu, berarti belajar. Kalau Nabi bertemu dengan Waraqah, berarti Nabi belajar. Nah, apakah istidlalnya benar? Kira-kira gimana? Tadi istidlal apa, Mas? Istidlal proses penyimpulan. Nah, kita langsung masuk ke hasil dulu. Berarti natijah, hasil. Hasilnya Nabi belajar. Gimana? Kana Waraqah min ulama'i ahli kitab. Hasilnya berarti Al-Quran atau Nabi tidak menerima wahyu. Nabi tidak menerima wahyu. Wahyu. Istidlalnya bertemu sama dengan belajar. Dalilnya Nabi bertemu Waraqah. Nabi bertemu Waraqah. Nah, ini ya. Nah, kemudian di manakah letak kesalahan syubhat ini? Yang pertama, apakah ada sisi lain yang tidak disebutkan oleh ada sisi lain terhadap dalil itu yang tidak disebutkan? Nah, kira-kira dari momen bertemunya Nabi ke Waraqah, apakah ada sisi lain yang tidak disebutkan dalam pernyataan ini? Kira-kira gimana? Kayaknya nggak ada, Mas. Kayaknya disebutkan semua ya. Tapi kalau di situ bertemu sama dengan belajar, tapi bukannya waktu itu Nabi nggak belajar ya, Mas? Maksudnya kan beliau sama Khadijah kan bertanya kan? Maksudnya nggak belajar gitu. Oke, itu berarti yang kedua ya. Yang kedua, berarti oke nih. Tidak ada kaitan antara dalil dan hasil. Tidak ada kaitan antara Nabi bertemu Waraqah dengan hasilnya Nabi tidak menerima wahyu. Berarti gimana? Ada atau tidak kaitan antara dalil dan hasil? Kalau hasilnya itu Nabi tidak menerima wahyu, berarti nggak ada. Kan Nabi menerima wahyu ya? Ya, berarti
dia istidlalnya salah. Jadi bertemu tidak sama dengan belajar. Oke, berarti masuk ini ya, kesalahannya ada di sini. Tidak ada konsekuensi dalil dan hasil. Oke, yang nomor 1 kita simpan dulu ya. Apakah ada sisi lain? Nah, nanti bisa kita cek. Nah, sisi ketiga, anna dalil al-musahib lil fikrati la yata'allaqu bi mawdu'i at-ta'allumi aslan. وبالتالي يكون وجوده كعدمه سواء وبالتالي تكون دعوة لا دليل عليها من الأساس. Dalil yang mendukung pemikiran tersebut tidak ada kaitannya dengan belajar mengajar. Oleh karena itu, keberadaan dalil itu seperti ketidakadaannya. Oleh karena itu, klaim tersebut sama dengan tidak memakai dalil. Gimana nih? Apakah termasuk letak kesalahannya? Bahwasanya dalil yang mendukung pernyataan tidak berkaitan dengan topik belajar mengajar. Oleh karena itu, dalil tersebut sama ada maupun tidak ada sama saja. Oleh karena itu, sama saja klaim itu tidak mempunyai dalil. Bahasa gampangnya, dalil itu diperkosa ya. Padahal dalil itu tidak membicarakan masalah belajar mengajar, kemudian digunakan secara sewenang-wenang untuk mendukung klaim. Nah, intinya ini. Apakah ini letak kesalahannya? Ini boleh milih dari lebih dari satu ya? Nggak harus satu. Maksudnya, Mas? Boleh milih dari satu, lebih dari satu. Ini kan tadi udah nih, nomor 2 udah dipilih. Tidak ada konsekuensi antara dalil dan hasil. Oh. Iya. Iya, menurutku itu juga salah. Ya. Maksudnya pernyataan yang ketiga ini benar. Oke, ini ya. Oke, yang keempat. Anna natijata mu'aradatun bi aqwa minha. Hasilnya itu bertentangan dengan hasil lain yang lebih kuat. Berarti tadi hasilnya Nabi tidak menerima wahyu. Nah, klaim Nabi tidak menerima wahyu itu bertentangan dengan hasil lain, berarti kebalikannya ya, Nabi menerima wahyu, dalilnya dengan berdalilkan dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Apakah bisa? Artinya kalau bertemu Warokoh adalah klaim bahwa Nabi tidak menerima wahyu, berarti ada klaim Nabi menerima wahyu dengan dalil lain. Benar. Oke, benar. Nah, pilihan kelima, jami'u ma sabaq. Semuanya. Semua benar gitu. Yang mana nih? Tapi yang pertama nggak tahu. Ya. Nanti kita lihat. Oke. Salisan, ketiga. Sekarang diminta menjelaskan letak kesalahan. Isyrah wajhal khata'i fi syubhati min khilali jawabika sabiq. Jelaskanlah letak kesalahan dalam syubhat di atas melalui jawabanmu sebelumnya. Masalan, idza ikhtarta anna hunaka mu'athiratin muta'alliqatan bid-dalil lam tuzkar fashrah hadhihi al-mu'athirat. Contohnya, jika kamu memilih jawaban bahwa ada hal-hal lain yang berkaitan dengan dalil, sedangkan tidak disebutkan, maka jelaskan hal-hal yang mempengaruhi tersebut. Nah, tadi kan udah milih nih. Sekarang kita suruh jelaskan satu persatu. Nah, berarti nomor 1 skip dulu ya. Nomor 2 nih, gimana nih? Annahu la talazuma bainad dalili wan natijah. Tidak ada konsekuensi antara dalil dan hasil.
Nah, kita tinggal suruh menjelaskan karenanya aja. Tidak ada konsekuensi antara dalil dan hasil. Nah, titik karena. Nah, kenapa? Jadi dalilnya Nabi bertemu Warokoh. Hasilnya Nabi tidak menerima wahyu. Sekarang kita udah milih tidak ada kaitannya Nabi bertemu Warokoh atau tidak ada konsekuensi Nabi bertemu Warokoh dengan Nabi tidak menerima wahyu. Nah, gimana tuh? Karena Nabi menemui Warokoh karena Nabi mendapatkan wahyu. Oke. Karena Nabi bertemu Warokoh dengan tujuan konsultasi dengan sebab wahyu yang turun padanya gitu ya. Terhadap wahyu yang turun padanya. Oke. Sekarang yang ketiga. Bahwa dalil yang menyertai pemikiran itu tidak ada kaitannya dengan belajar mengajar sama sekali. Nah, gimana tuh? Nah, ini berarti kita harus mengetahui riwayatnya ya. Mari kita cari supaya lebih objektif ya. Liqa'un Nabi ma'al Warokoh. Nah, kita baca sebentar. Huwa Waraqatu bin Naufalin ibnu Asad bin Abdul Uzza. Nama lengkap Waraqah ini ya. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ibnu Ammi Ummil Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah Ibnu Ammi, berarti sepupu ya. Afwan salah. Sepupu Khadijah radhiyallahu anha zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Dia adalah seorang Nasrani pada zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dia mampu baca tulis kitab berbahasa Ibrani. Fayaktub minal Injil bil Ibraniyah. Dia menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Wa kana syaikhan kabiran musinnan wa qad amiya wa faqada basarahu. Dia adalah seorang yang sudah tua dan buta dan buta kehilangan penglihatannya. Walamma nazala al-wahyu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika wahyu turun kepada Nabi, jaa ila zaujatihi Khadijah, beliau mendatangi istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Wa haka laha ma hadatsa, menceritakan apa yang terjadi. Wa qad khashiya 'ala nafsihi, beliau khawatir terhadap dirinya sendiri. Kemudian Khadijah berkata, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Tidak, demi Allah, Allah tidaklah membencimu selamanya. Innaka la tasilur rahimi. Sesungguhnya engkau berbuat apa? Karena engkau selama ini menyambung tali silaturahmi, wa tahmilul kalla, dan membawa beban untuk bersedekah ya. Wa taksibul ma'duma, memberi orang yang tidak punya. Wa taqarrib dhaifa, kurang tahu taqarri apa.
entah melindungi orang yang lemah, wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan menolong orang yang membawa kebenaran. Thumma antalaqat bihi Khadijah radhiyallahu anha hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Kemudian Khadijah pun pergi menemui Waraqah. Faqalat lahu Khadijah, ya bna ammi isma' min ibni akhik. Wahai sepupuku, dengarlah ibnu akhik. Dengarlah gimana berarti? Ibnu akhik, anak saudaramu. Anak saudara berarti keponakan. Ya bna ammi isma' min ibni akhik. Wahai sepupuku, dengarlah dengarlah ucapan keponakanmu. Faqala lahu Waraqah, ya bna akhi, madza tara? Anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Nabi SAW mengabarkan khabar ma ra'a min al-wahyi wa zuhuril maliki wa zuhuril malaki Jibril lahu wa ma qala lahu. Nabi pun mengabarkan apa yang dia lihat, wahyu yang dia lihat, dan mengabarkan kemunculan malaikat Jibril kepadanya serta mengatakan sesuatu. Faqala lahul Waraqah, Waraqah pun berkata kepada beliau, hadzan namusul ladzi nazzalallahu ala Musa. Dia adalah namus yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jaz'a ay syabban qawiyan. Seandainya saat itu aku masih muda dan kuat. Laitani akuna hayyan idza yukhrijuka qaumuk. Seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusirku? Qala Waraqah, na'am. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Ya, tidaklah seorang pun pernah sama sekali datang dengan apa yang engkau bawa kecuali dia akan diusir. Wa in yudrikuni yaumuk ansurka nasran mu'azzaran. Kalau harimu telah tiba dan aku masih bersamamu, saya tentu akan menolongmu. Thumma lam yanshab Waraqah bin Naufal an tuwfiya ba'da dhalika biqalil. Dan tidak lama kemudian Waraqah pun wafat. Nah, itu cerita fullnya. Oke, kita balik lagi ya. Berarti kalau itu kita simpulkan tadi mana? Klaim ketiga. Nah, apakah dalil itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan belajar? Jadi iya. Kenapa? Alasannya kenapa? Ya, lihat aja sendiri riwayatnya ya. Lihat riwayatnya. Oke. Karena di dalam riwayat tidak disebutkan Nabi belajar. Lihat riwayatnya. Tidak disebutkan Nabi belajar. Oke. Dan bahkan Waraqah sendiri ingin menolong Nabi. Dan Waraqah mengenali sosok yang mendatangi Nabi. Ngapain Waraqah mengajarkan orang dia sendiri aja beriman kepada yang dilihat oleh Nabi? Oke, yang keempat, anna natijata mu'aradatun bi aqwa minha. Ada hasil lain yang bertentangan dan hasil itu lebih kuat dalilnya. Nah, kenapa? Karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan nubuah Nabi
dan dalil itu sangat banyak. Nah, ini bisa dilihat di buku-buku semacam Barahinun Nubuwah, kemarin sudah sempat disinggung oleh beliau, bukti-bukti kenabian. Nah, salah satunya atau beberapa contohnya yaitu bahwa Nabi bisa memprediksi atau Al-Quran yang turun kepada Nabi itu menyebutkan hal-hal yang tidak mungkin pada zaman itu telah diketahui. Misalkan Roma dikalahkan oleh Persia dikalahkan oleh Romawi. Nah, padahal pada saat itu Nabi tinggalnya di pelosok jauh dari peperangan Persia dan Romawi. Tapi benar Al-Quran mengabarkan. Dan dalil-dalil nubuah lainnya. Nah, berarti terdapat dalil lain, silahkan baca buku-buku yang menjelaskan hal tersebut. Baca gitu ya. Baca. Nah, ini ada list-list buku tersebut. Barahin An-Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Ada juga buku An-Naba'ul Azim. Ini karya Sami Amiri, beliau dari Tunisia. Kemudian ada juga An-Naba'ul Azim. An-Naba'ul Azim. Ini juga sama topiknya. Menjelaskan keindahan Al-Quran, membuktikan bagaimana Al-Quran ini tidak mungkin berasal dari manusia. Oke. Ada, itu topik yang pertama. Oke. Sebelum masuk kedua, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Masih aman? Masih aman, Mas. Oke. Itu mau tanya yang tadi. Apa ya? Yang indera tadi itu maksudnya gimana ya? Oh, indera. Indera itu bisa dirasakan secara fisikal. Misalnya api panas. Nah, informasi bahwa api itu panas tidak diperoleh dari belajar, tidak pula diperoleh dari logika, tapi dirasakan. Nah, itu contohnya indera. Oh, oke, Mas, makasih. Oke. Bisa juga dalam bentuk penglihatan. Misalnya dalam hadis juga kan sering disebutkan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza. Saya melihat Nabi melakukan hal ini dan itu. Dan itu tidak diberitahu siapapun, tidak pula diderivasi dari logika, tapi melalui indera penglihatan. Oke. Lanjut. Kedua, hina yaqulu sahibu syubhah. Yang punya syubhat berkata, innal ilmaniyata anfa'u lin-nasi minal adyan. Sekulerisme lebih bermanfaat bagi manusia dibandingkan agama. Li'anna al-adyana hiya sababul hurub. Karena agama adalah sebab peperangan. Bainama al-ilmaniyatu muhayidatan tuaddi ila ridha jami'il atraf. Sementara sekulerisme netral dan mengantarkan dan membuat semua golongan ridho. Wad dalilu huwal waqi'u. Dalilnya realita. Haitsu tana'amad duwalul gimana nih? Tan'amud duwalul ilmaniyatu bisalam. Yang mana negara-negara sekuler itu menikmati kedamaian. Bainama tarzahul duwalul muslimatu fil hurub. Sementara negara-negara Islam berkecamuk perang. Nah, ini klaimnya. Bahwa sekulerisme lebih bermanfaat daripada agama. Karena agama sebab peperangan. Sementara sekulerisme netral dan semua orang itu ridho. Maksudnya bisa mencakup
semua orang gitu, bisa mengakomodir Nasrani, Islam, ateis, Buddha dan sebagainya. Apa dalilnya? Realita bahwasanya negara-negara sekuler sekarang berada dalam kedamaian, sementara negara Islam dalam peperangan. Oke. Nah, gimana tuh jawabnya? Oke. Mari kita bagi dulu menjadi 3. Dalil, istidlal, hasil. Oke. Dalilnya apa? Apakah benar negara sekuler sekarang dalam kedamaian, sementara negara Islam dalam peperangan? Oke. Beberapa benar, beberapa salah. Berarti jawabannya perlu didetailkan, perlu dirinci. Nah, apakah benar negara sekuler itu semuanya dalam kedamaian, sedangkan negara Islam semuanya dalam peperangan? Nah, berarti klaim ini perlu dirinci. Oke, sekarang hasilnya. Hasilnya, sekuler lebih dari atau lebih superior dari agama. Negara sekuler lebih superior dari agama. Istilahnya gimana? Bahwasanya kedamaian merupakan suatu hal yang menunjukkan atau hasilnya sekuler itu benar ya. Hasil sekuler benar atau ideal. Sekuler sistem yang ideal. Istilahnya bahwa kedamaian adalah tanda ideal atau benar. Nah, coba kita lihat ya. Nanti hasil kunci jawabannya gimana? Pertama, ma naw'ud dalilil madhkuri fi hadhihi syubhah? Dalilnya jenis apa? Akli, hissi, khabari. Khabari bukan ya, Mas? Kalau khabari Agak itu ya. perlu dalil. Karena maksud khabari di sini tuh lebih ke ini ya. Apa ya? Semacam dalil, riwayat. Nah, itu khabari di sini. Isi. Tapi bisa dilihat kan? Jawaban final? Isi bukan ya, Mas? Oke, kita pilih isi ya. Kedua, di mana letak kesalahannya? Pilihan pertama, annaha ta'tamidu ala dalilin ghairi sahih. Klaim tersebut disandarkan pada dalil yang tidak benar. Apakah benar letak kesalahannya di sini? Iya, benar. Oke. Anna hunaka mu'athiratin ghaira madhkuratin muta'alliqatin bid-dalil. Ada sisi lain yang tidak disebutkan dan sisi itu disebut tidak berkaitan dengan dalil. Pas dulu. Mungkin benar. Oke, benar. Annahu la talazuma baina dalili wan natijah. Tidak ada konsekuensi antara data dan hasil. Benar. Oke. Nah, berarti kalau benar semua, ini Jami'u Masabak benar semua.
Seperti ini ya. Oke. Thalitsan isyrah wajhal khata fi syubhah min khilali jawabika sabiq. Jelaskan. Oke, jelaskan gimana nih? Yang pertama, annaha ta'tamid ala dalilin ghairi sahih. Tidak berdasarkan data yang benar. Karena tidak disandarkan atau tidak bersandar pada data yang benar. Karena apa? Ayo gimana ini? Tadi kan Karena klaimnya negara sekuler damai, negara Islam perang. Nah, terus kita bilang data tidak benar. Karena nggak semua negara sekuler damai dan Nah, Islam itu dalam perperangan. nah, mantap. Tidak semua negara sekuler damai, tidak semua negara Islam perang. Contoh, contohnya apa nih? Apa Mas? Contohnya, Yang negara Islam nggak perang? ya dua-duanya. Negara sekuler yang perang berarti. Terus negara Islam yang damai. Arab Saudi, Oke. negara Arab Saudi. sekuler yang perang Ukraina. Oke, Mumtaz. Tidak semua negara Islam perang. Oke. Ukraina, Saudi. Oke. Yang kedua, ada sisi lain yang tidak disebutkan dan sisi itu berkaitan dengan data. Nah, kira-kira apa nih sisinya? Oh, tadi gimana Mas pernyataannya yang kedua? Ada sisi lain yang tidak disebutkan, sisi itu berkaitan dengan dalil. Dalilnya kenyataan kan, realita bahwa negara Ilmania sekuler, damai, negara Islam perang. Nah, ada sisi apa yang tidak disebutkan di situ? Apa ya Mas? Apakah akibat perangnya? Oke. Kira-kira apa nih? Sebenarnya aku juga belum tahu sih jawabannya. Ini kan kita bahas bersama ya. Ini tidak ada kunci jawaban. Ya mungkin ya kira-kiranya. Bahwasanya kedamaian bagi negara sekuler tidak selamanya Yang perlu diri Gimana? gimana Mas dulu gimana? Oke. Tidak selamanya kedamaian di negara sekuler itu berdampak baik bagi penduduknya. Ada sisi lain yang tidak terungkap dari negara-negara sekuler. Kalau kita lihat statistik, data tingkat bunuh diri paling tinggi itu rata-rata berada di negara-negara sekuler. Padahal negara mereka adalah negara yang paling damai. Damai, iya. Oke, silakan tadi mau ngomong apa, Vanessa? Nggak jadi. Oke. Oke, itu mungkin bisa dimasukin ya, nomor 2. Kedamaian tidak selalu berdampak baik. Maksudnya sekulerisme ya, kedamaian dalam sekulerisme
dalam sekulerisme tidak selalu baik. Contoh, bunuh diri. Oke, yang ketiga. Annahu la talazuma baina dalili wan natijah. Tidak ada kaitannya antara dalil dan hasil. Oke, kalau dalilnya negara sekuler damai, negara Islam perang, hasilnya sekuler benar. Apakah begitu? Tidak berkaitan. Oke, karena hmm, karena buktinya apa ya? Maksudnya kedamaiannya itu tuh gimana ya Mas ngomongnya, nggak bisa diomongin. waduh, sangat personal nih kayaknya, sampai nggak bisa diomongin. Astagfirullah. Karena kedamaian yang dirasain negara sekuler itu nggak benar tuh karena apa ya? Oke, kita ulang. Berarti dalilnya realita negara sekuler sekarang damai, negara Islam sekarang perang. Hasilnya sekuler benar. Nah, berarti apakah kebenaran itu bergantung pada kedamaian? Nah, tidak. Nah, Gitu doang susah banget ngomongnya. konsep kebenaran tidak bergantung pada kedamaian. Buktinya, Nabi sendiri di awal dakwah selalu berperang. Tapi apa yang dibawa Nabi adalah kebenaran. Tidak bergantung pada kedamaian. Oke, itu untuk yang ketiga. Nah, sekarang kunci jawabannya. Yang pertama, berarti yang pertama apa nih? Jadi, Khobari ya. oh ya, Nabi bertemu Warokoh. Jawabannya kita khobari. Kunci jawabannya, ya khobari benar. Jenis kesalahan yang ada dalam syubhat. Jami'u masabak. Wah, kita nggak jawabin ya. Jadi ada yang di skip satu. Yang sisi lain. Benar nggak sisi lain? Ya, kita nggak jawab sisi lain ya. Jadi, Iya Mas, tadi yang pertama nggak tahu jawabannya soalnya. ya. Mana? Oh ya, udah gitu doang. Nggak ada penjelasannya. Ya udahlah. Kemudian yang kedua, naw'ud dalil hissi. Nah, benar nggak tuh? Bener. Yang kedua, Gitu sekulerisme. dong enggak. Isi. Bener ya. Letak kesalahan jami'u masabak. Nah, ini benar. Oke. Nah, setelah itu beliau menjelaskan sedikit ya. Yang mau dibaca? Nyimak aja ya Mas. Waduh. Oke. Al-mughalatatul mantiqiyah. Kalau Syekh hafizahullah, al-mughalatatul mantiqiyah. Sesat pikir. Sesat pikir. Atau dalam bahasa Inggrisnya, logical fallacy. Logical fallacy.
بعد ضبط القواعد النقدية المتقدم ذكرها متقدم ذكرها فإن من المفيد الاطلاع على شيء مما كتب في مجال المغالطة المنطقية. Setelah dijelaskan kaidah-kaidah kritis yang telah disebutkan, maka merupakan suatu hal yang bermanfaat menengok buku-buku yang ditulis dalam bidang sesat pikir. Wa huwa majalun yahtamu biwasfi suwarin sya'i'atin minal akhta'i wal aghlaq fil tafkir wal istidlal wal hijaj ma'a ununati kulli suratin minha bi'unwanin yadullu alaihi aw yushiru ilaihi. Topik sesat pikir ini menjelaskan suwarun sya'i'atun minal akhta', bentuk-bentuk kesalahan yang sering tersebar, aghlab juga sama, dalam berpikir, menyimpulkan, dan berargumen dengan judul-judul pada setiap bentuknya, dengan judul yang menunjukkan atau mengisyaratkan. Maka kaunil qira'ati fi hadzal majali mufidatan illa annani lastu ma'al mubalagha fil ihtimami bihi. Walaupun membaca pada bidang ini bermanfaat, tapi saya tidak berlebihan menaruh perhatian pada topik ini. Fahuwa la yu'til qari'a qudratan ala kashfi usulil khata'. Karena hal itu tidak memberikan pembaca kemampuan untuk mengungkap inti kesalahan. Wala yu'tiyahu qawa'ida naqdiyah manhajiyah. Dan tidak pula memberikannya kaidah-kaidah kritis yang terstruktur. Wa inna mulahadhatun 'ammatun yahsunu tanabbuhu laha. Tetapi cuma sekadar mulahadhat ini perhatian ya. Sekadar perhatian secara umum yang perlu dibahas. Yang bagus untuk dibahas. Amma al-qawa'id an-naqdiyah al-madhkura fi hadha al-kitab wa nahwiha mimma yakunu al-ihtimamu fihi bi usul al-akhta'i wa mafasil al-ishkalat fi al-afkar fahuwa ajdaru bil inayati wal ihtimam. Adapun kaidah-kaidah kritis yang telah disebutkan dalam buku ini atau semacamnya, maka seharusnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan terhadap dasar-dasar kesalahan dan rincian kekeliruan dalam pemikiran, dan memperhatikan kaidah itu lebih layak ya, dan itu lebih layak untuk diperhatikan dan diberi perhatian ya, sama aja inayah ihtimam. Wa idza tala'na 'ala ma kutiba fi majal al-mughalatah al-mantiqiyah wa aradna an nattabikh intakhaba yantakhibu ya. Idza tala'na 'ala ma kutiba fi majal al-mughalatah al-mantiqiyah wa aradna an nantakhiba ba'd al-khulasat al-muhimma minha fayumkinuna at-tarkiz 'ala 4 anwa' min al-mughalatah al-mantiqiyah. Kalau kita ingin menelaah buku-buku atau kaidah-kaidah yang ada dalam sesat pikir dan kita ingin sedikit meringkas hal-hal yang penting, maka kita bisa fokus pada 4 sesat pikir berikut ini. Sesat pikir yang pertama, mughalatatu rajulil qash, mughalatatu syakhsanah, mughalatatu ranjah al-hamra, mughalatatul munhadir az-zalaq. Wah, ini nama-nama spesial semua ya. Mughalatatu rajulil qish. Rajulil qish berarti kresek ya. Sesat pikir pria kresek, pria plastik. Nah, maksudnya apa? Taqumu hadhil mughalatatu ala tashwihi ahadi tarafai niqashi liqawli sahibihi wa taswirihi ala ghairi haqiqatihi. Sesat pikir ini dilakukan yaitu ketika salah satu sisi ketika berdiskusi mengecohkan perkataan mitra tuturnya dan dan merepresentasikannya dalam bentuk yang tidak sebenarnya. Wa min tsama yumarisu rad ala surati ghairil haqiqiyyah allati sana'aha anhu
wallati tushbihu rajulal qish. Oleh karena itu dia membantah dengan cara yang tidak benar, dengan gambaran yang tidak sesuai dengan hakikat. Nah, gambaran itu sengaja dibuat dia. Ini mirip dengan rajulul qish min haitsu kaunuhu rajulan wahmiyan. Itu mirip dengan rajulul qish, di mana dia adalah pria yang ilusi, yang skizofrenia ya. Dia mempunyai ilusi. Yudha'u li himayatil huquli. Orang ini orang-orangan sawah ya. Rajulul qish. Orangan sawah. Sesat pikir ini mirip dengan orang-orangan sawah, di mana dia sebagai seorang yang sebagai ilusi ya, diletakkan untuk menjaga sawah-sawah, sehingga orang lain itu mendapat ilusi atau dan dapat membuat orang lain susah ya nerjemahin ini ya, dan dapat mengelabuhi ya, itu kata-katanya, dan dapat mengelabuhi orang lain bahwa perkataan ini adalah perkataan lawannya. Contoh, man yaqulu inna ahla sunnati ya'taqiduna ismatal imam al-Bukhari thumma yabda'u fayaruddu ala da'wa al-ismah fi ghairi al-anbiya wa fil haqiqah fa innahu ikhtara'a hadha al-qawl wa sara yaruddu alayhi ba'da an albasahu ahlu sunnah. Contohnya, orang yang mengatakan bahwa ahlu sunnah percaya bahwa Imam Bukhari maksum, kemudian mulai membantah bahwa beliau tidak maksum, bahwa tidak ada orang yang maksum selain Nabi. Padahal sebenarnya dialah yang menciptakan klaim itu sendiri, dan dialah yang membantah setelah mengelabuhi ahlu sunnah. Jadi dia buat klaim sendiri terus bantah sendiri. Kalian mengatakan Imam Bukhari maksum. Siapa yang bilang gitu? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini aku lagi nggak kepikiran contohnya ya, tapi ini sering ya kalau di debat. Jadi kita semacam, jadi dia itu semacam juru bicara kita. Padahal kita nggak membuat klaim itu, dia mengklaim sewenang-wenang. Terus dia sendiri membantah. Padahal kita sendiri nggak berpikir seperti itu. Mungkin Vanessa ada contoh yang kepikiran juga. Ya, tapi sering ya di sini dalam kehidupan sehari-hari kelakuan semacam ini. Oke, kedua, sesat pikir kedua, al-mughalatatu tsaniyah. Mughalatatu syakhsanah. Syakhsanah ini diagnosa ya. Diagnosa. Apa nih maksudnya? Wa suratu hadhil mughalatah tatamathalu fi syakhs alladhi la yaruddu ala hijaji mukhalifih. Bentuknya bahwa seseorang tidak membantah argumen lawannya. Wa innama yuhawilu isqatahu bi dzikri mathalibihi wa uyubihi. Tapi dengan menyebutkan kekurangannya dan celaannya, wa tashhir bi madhihi wa sayyiatihi ma'al i'radi 'anil raddi 'ala hujjatihi allati ata biha. Dan menyebarluaskan masa lalunya, keburukan-keburukannya, sementara menolak membantah argumen yang dia bawa. Jadi yang diserang orangnya bukan argumennya. Bawa-bawa masa lalu. Kamu kan dulu ini. Ini nggak boleh ya. Karena debat orang tua dan anak tetap harus memperhatikan ini. Walaupun orang tua melakukan sesat pikir ini, kita tidak boleh melawan orang tua. Karena kan misal kita debat ya dengan orang tua. Terus mesti orang tua bawa-bawa, kamu itu dulu saya yang mengurusi. Ya. Senjatanya saya yang mengurusi. Kita tetap kalah mau gimana pun. Nah, tapi tetap tidak boleh ya, walaupun orang tua melakukan sesat pikir. Nah, misal contoh. Qaulu Fir'aun li Musa alaihi salam hina balaghahu risalatullah.
Alam nurabbika fina walidan. Waduh, ini kan benar. Contoh, ketika perkataan Firaun kepada Musa alaihissalam, ketika Musa menyampaikan pesan Tuhannya. Kemudian beliau berkata, alam nurabbika fina, apa tidakkah kamu ingat bahwa kami yang mengurusimu walidan walabasta fina, dan kamu tinggal di rumah kami min umrika sinin, dari selama bertahun-tahun, wa fa'alta fi'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, dan kamu melakukan di mana ini? Alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrik sinina. Bukankah kami yang mengurusimu sebagai anak, dan bukankah kamu tinggal di rumah kami? Tidakkah kamu tinggal di rumah kami selama bertahun-tahun? Kemudian kamu melakukan segala sesuatu yang kamu lakukan, dan kamu merupakan orang-orang yang ingkar. Kafirin di sini maksudnya ingkar nikmatnya, kufur nikmat. Oh, kamu kufur nikmat, sekarang ngajak-ngajak saya menuju Allah. Dulu saya ini yang ngurusin kamu. Nah, ya, jadi Firaun diajak argumen sama Musa malah bawa-bawa masa lalu. Nah, ini salah satu sesat pikir yang kedua. Ini kalau nggak salah ya, nama bahasa Inggrisnya itu ad hominem. Ad hominem. Yaitu nyerang orangnya, bukan nyerang argumennya. Oke, sesat pikir yang ketiga. Mughalatatur ranjatal hamra. Sesat pikir ranjah ini Allahu alam ya, tapi nama ikan itu. Ikan merah. Ya, ranjah merah. Wahyal mughalatatul lati, coba kita cari di Google ya, ikannya kayak gimana. Ranjah hamra. Ranjah hamra. Oh, gini. Ini bukannya itu ya, tongkol. Pokoknya adalah ya, ikan kayak gini. Ikan ranjah merah. Nah, itu. Kenapa dinamakan seperti itu? Coba kita lihat. Wahyal mughalatatul lati yaqumu fiha ahadu atrafil hiwari bitashtiti mawdu'il hiwar abra dzikri asya'in la 'alaqata laha bisamimil mawdu'i wa jawharil khilaf. Yaitu bentuknya salah satu sisi panel diskusi melakukan tashtitil mawdu'il hiwar. Tashdid kan mengacaukan ya. Maksudnya lari dari topik pembicaraan melalui menyebutkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan topik. Wajauharil khilaf, yaitu dengan mendesain atau membawa topik dan meninggalkan perbedaannya. Meninggalkan inti yang diperdebatkan. Wa innama faqat liyajurran niqash ilaiha talaban lil harbi. Tujuannya untuk tujuannya untuk menarik diskusi kepada dia supaya bisa melarikan diri. Wa tadyi'ul waqti wal firari minan niqashil mawdu'i, dan membuang-buang waktu serta kabur dari diskusi yang objektif. Wa sumiyat hadhil mughalatah bidzalika لأن الرنج الحمراء سمكة لها رائحة قوية يستعملها اللصوص لتشتيت الكلاب التي تكون مع الشرطة. Dinamakan begitu ikan merah karena ikan merah itu adalah ikan yang mempunyai bau yang kuat yang digunakan oleh pencuri untuk mengelabuhi anjing-anjing yang bersama polisi. Oh, jadi mau mencuri supaya tidak terdeteksi baunya oleh anjing polisi,
Nah, pencuri itu bawa ikan itu. Contoh, hina tunaqishu fatatan an fariidatil hijab fatajurru an-niqasha ila as-sahwati al-islamiyyah wa athariha 'ala an-nisa' wa annaha hurmatuhunna min huquqihinna wa hasarat adwarahunna fil hijab wa tarbiyah. Contoh, ketika engkau berdiskusi dengan seorang pemudi tentang wajibnya hijab, kemudian dia membawa diskusi kepada Sahwal Islamiyah. Ini nama gerakan ya, Sahwal Islamiyah. Ini gerakan di Saudi. Jadi ini semacam gerakan dakwah gitu ya. Namanya Sahwal Islamiyah. Kemudian dia malah bawa-bawa topik Sahwal Islamiyah dan pengaruhnya kepada wanita. Bahwasanya gerakan itu mencegah, ini haramatun ya, haramatun min huquqihinna, mencegah wanita mendapat hak-hak mereka dan membatasi peran mereka dalam membatasi peran mereka karena berhijab, dalam hijab dan pendidikan. Ya mungkin ini ya, ya sama kayak tadi mungkin ya, bawa-bawa masa lalu, tapi ini lebih spesifik ke topik-topik yang tidak ada kaitannya. Kalau tadi nyerang orangnya, kalau ini bawa topik yang nggak ada kaitannya. Jadi kabur dari diskusi. Karena mereka mungkin udah tahu ya akan kalah diskusi tentang wajibnya hijab, sehingga bawa topik lain nih, kamu gerakan ini kan menyebabkan wanita menjadi dan sebagainya. Nah ini sesat pikir yang ketiga. Yang keempat, al-mughalatatur rabi'ah, mughalatatul munhadir az-zalaqi. Apa nih? Nggak tahu artinya apa ini. وهي المغالطة التي تعتمد على فكرة المبالغة في تضخيم نتائج قول المخالف. Yaitu sesat pikir yang membesar-besarkan hasil perkataan lawannya. Wa taswir silsilah min al-athari as-salbiyyah allati satansha' anhu, dan menggambarkan susunan atau menggambarkan pengaruh-pengaruh buruk yang akan timbul dari hal tersebut. Ma'annahu fil haqiqah la yakunul amru kadzalik. Padahal sebenarnya tidak begitu. Contoh, hina tatahaddatsu an halaqati tahfidz al-Qur'an al-Karim wa ahamiyataha fa yaqulu laka al-mukhalif inna hadhihi al-halaqati satatahawwal ila jama'atin irhabiyatan tudammiru al-balada wa tuhaddimul binyana wa tashattutil usar. Contohnya ketika ada orang yang ketika Anda sedang mendiskusikan tentang halakoh menghafal Al-Quran dan urgensinya, nah orang yang tidak senang berkata kepadamu, halakoh semacam ini lama-lama akan berubah menjadi kelompok teroris yang akan menghancurkan negeri, menghancurkan bangunan, dan menghancurkan keluarga. Ya, jadi lebay ya ini yang keempat ini, melebih-lebihkan pengaruh yang padahal tidak ada. Jadi ya itu intinya, melebih-lebihkan pengaruh yang sebenarnya tidak ada. Berapa banyak atau berapa persen halakoh Al-Quran yang berubah menjadi jemaah teroris? Nah, itu kan harus perlu statistik ya. Dan kita juga belum pernah melihat ya ada kasus orang lagi ngapal Al-Quran tahu-tahu jadi teroris. Nah, itu melebih-lebihkan. Oke, ya dikit lagi. Nah, ini udah penutup al-khatimah. Al-jilul qadimu sayakunu jilan mufakkiran naqidan biiznillah. Generasi yang akan datang biiznillah, dengan izin Allah, akan menjadi generasi pemikir dan generasi yang kritis. Wa sayakunu naqduhu muwajjahan ila al-afkari al-khati'ati al-hasyyati al-mu'aridati lil akhlaqi wal imani wa fitratil insan. Dan bentuk kritis mereka itu akan ditujukan kepada pemikiran-pemikiran yang salah, yang bertentangan dengan akhlak, iman, dan fitrah manusia. وَسَيَتَّخِذُ الْقَاعِدَةَ الْقُرْآنِيَّةَ الْعَظِيمَةَ مُنْطَلِقًا لَهُ لِبِنَاءِ الْأَفْكَارِ وَنَقْضِ مَا يُضَادُّهَا.
Dan generasi itu akan mengambil kaidah-kaidah dari Al-Quran Al-Azim bersandarkan dari Al-Quran untuk membangun pemikiran-pemikiran, untuk membangun pikiran dan mengkritisi atau melawan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pelajaran berpikir kritis kita. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Tafkirun Naqid lil Jil Sa'id li Syekh Ahmad As-Sayyid hafizahullahu taala. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Kalau yang dari buku belum ada sih Mas, tapi Mas boleh tolong itu nggak cekin hadis? Pernah dengar nggak Mas hadis yang Indonesianya gini sih, akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu, mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka menguasainya. Kemudian muncullah panji-panji hitam dari arah timur, lantas mereka membunuhmu, dan dengan pembantaian yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, jika kamu melihatnya berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju karena dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan dan riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak. Itu sahih enggak ya, Mas? Tadi terakhirnya apa? Ikutilah dia. Yang terakhirnya, lafaz terakhirnya, karena dia Al-Mahdi itu. Jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Jika kamu melihatnya, maka berbaiatlah ya. Iya. Soalnya kemarin itu aku nyoba kan nyoba pakai link Mas cek, tapi nggak dapet. Apa karena aku nggak ngerti cara pakainya? Oh iya. Coba. BTW, ini tutup dulu ya. Ini karena udah di luar topik. Ya, alhamdulillah telah menyelesaikan At-Tafkirun Naqid ya. Ya, semoga pelajaran kita ini bermanfaat ya. Karena di zaman sekarang ini sangat banyak hal-hal yang sebenarnya kita udah tahu dalam hati itu salah. Tapi karena sering kali diulang-ulang, kita lama-lama semakin yakin. Apalagi ada social pressure untuk percaya akan hal itu. Misalkan kemarin juga sempat telah disinggung ya, bahwa para ilmuwan yang beragama itu dapat tekanan dari ilmuwan yang ateis. Jadi walaupun di dalam hati mereka percaya Tuhan, tapi mereka tidak bisa secara bebas mengungkapkan pemikiran itu. Sama juga ketika kita berlaku secara Islami ya. Tapi karena social pressure kita tinggi, oh kamu misalkan lagi berangkat sholat atau bagaimana ya, sholat mulu rajin banget ya. Itu salah satu bentuk peer pressure. Nah, kemampuan berpikir kritis kita ini sangat dibutuhkan karena mau bagaimanapun mayoritas bukanlah kebenaran. Nah, dan beberapa logical fallacy lainnya. Insya Allah pelajaran semacam ini semakin menguatkan keyakinan kita terhadap Islam dan kebenaran ya, Al-Quran dan hadis. Oke, sekian yang bisa kita bahas dari kitab ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita cukupkan sampai di sini.